Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk menjalankan ibadah puasa hingga hari ini, dan insya Allah pada sore hari ini di tempatnya masing-masing kita akan bersama-sama mengikuti kajian itikaf online PKS Karawang yang kali ini edisi spesial yang biasanya dilaksanakan pukul setengah 9 malam. Kali ini sore hari pukul setengah 5 sore bersama Kiai Haji Ahmad Syekhu dengan tema meraih kemenangan. Salawat serta salam tak lupa senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah sampai kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, sore hari ini tema yang menarik yakni meraih kemenangan yang insya Allah akan disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Syekhu yang alhamdulillahnya sudah berada bersama kami di tempatnya beliau secara pribadi, tersambung secara online melalui Zoom, akan menyampaikan materi yang menarik untuk kita simak bersama. Meraih kemenangan tentunya bukan meraih kemenangan secara duniawi, tapi secara dunia dan akhirat juga, di mana setelah hampir 1 bulan penuh kita menjalankan ibadah puasa dan nanti kita akan menyambut tanggal 1 Syawal yakni Idul Fitri dengan penuh sukacita. Tapi apakah kita sudah benar-benar meraih kemenangan? Kemenangan seperti apakah yang dimaksud? Apakah puasa kita sudah benar-benar dijamin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dicap sebagai orang yang menang? Untuk itu marilah kita simak ulasan materinya dan kiat-kiatnya untuk bisa istiqomah menjaga kesolehan kita di bulan-bulan berikutnya bersama Kiai Haji Ahmad Syekhu. Pada Kiai Haji Ahmad Syekhu kami persilakan. Mari Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ba'atsa fil ummiyyin rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa la nasira wa la mu'in. Fata'ala Allahul malikul haqqul mubin. وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم. أما بعد، وقد قال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Shadaqallahul azim. Para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur mari kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita yang sungguh luar biasa. Di tengah wabah COVID-19, kita masih bisa sampai pada penghujung Ramadan, menyelesaikan ibadah Ramadan, baik puasa, baik kita juga memperbanyak tilawah Quran, maupun kita gemar berzakat, infak, sedekah. Jangan lupa nih kewajiban di akhir-akhir ini ada zakat fitrah, tunaikan dengan sebaik-baiknya. Sehingga semua rangkaian ibadah kita Ramadan ini alhamdulillah semuanya sempurna. Alhamdulillah. Dan selawat teriring salam semoga senantiasa tercurah atas
jelas qudwah kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan memang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar kita tertempa pribadi kita untuk menjadi pribadi yang tangguh, menjadi pribadi yang kuat, menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat Al-Qur'an dengan tegas menyatakan kepada kita yang kita semua sudah menghafalnya sejak dini, ya. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Khitab ayat ini ditujukan pada orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi itu tujuan ayat ini ditujukan pada orang-orang yang beriman. Apa yang diminta oleh Allah kepada orang yang beriman? Kutiba alaikumus syiyam. Ya, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana Allah pernah wajibkan pada orang-orang sebelum kamu. Tujuannya tidak ada lain, la'allakum tattaqun. Semoga kamu menjadi insan-insan yang bertakwa. Nah ini, jadi harus digarisbawahi bahwa tujuan ini adalah insan yang bertakwa. Jadi kalau kita menunaikan saum Ramadan dengan sebaik-baiknya, ya, dan kita hidupkan Ramadan ini dengan qiyamul lail, dengan sholat tarawih, tilawah Quran, i'tikaf, insyaallah kita akan mendapatkan kemuliaan, keutamaan, kemenangan berupa ketakwaan kita yang semakin meningkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan luar biasa, berbahagia sekali bagi saudara-saudara yang memang mendapatkan ketinggian ketakwaan. Kenapa? Karena itulah kemuliaan yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan di sisi Allah bukan diukur dari pangkat, bukan diukur dari jabatan, bukan diukur dari banyaknya harta benda atau banyaknya anak dan keturunan, tidak. Sama sekali tidak. Tetapi justru kedekatan dengan Allah, ketinggian derajat di sisi Allah, yaitu diukur dari seberapa jauh dia bertakwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Begitulah firman Allah dalam surah Al-Hujurat. Ya, sungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan Ramadan 1441 Hijriah ini mampu menghasilkan pribadi kita semua menjadi pribadi-pribadi yang ketakwaan kita semakin meningkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara-saudara sekalian, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu ketika kita berusaha untuk menyambut kemenangan demi kemenangan dari perolehan ibadah Ramadan kita, kita pun ingat bagaimana sesungguhnya kita diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat menyambut kemenangan. Ya. Ketika kita melihat pada sirah nabawiyah, saat Allah berikan kemenangan pada Rasulullah dan umat Islam, beliau tidak justru menggunakannya untuk melampiaskan, melampaui batas. Tidak juga kemudian mereka berbuat zalim. Tidak juga kemudian mereka lampiaskan untuk hal-hal yang mungkarat. Ya.
Tetapi ayat Al-Quran menjelaskan kepada kita ya dalam surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang ya kemenangan ya, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, ya kita lihat fenomena banyak orang masuk ke dalam agama Allah ini, agama Islam. Nah, saat itu apa? Ketika itu banyak orang yang masuk Islam, justru Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Justru kalimat tasbih, kalimat istighfar, permohonan maaf, ampun kepada Allah yang justru harus banyak-banyak dikemukakan. Karena kadang-kadang ada sebuah paradigma yang salah menurut saya ya. Mungkin begini, ada orang menganggap bahwasanya kita sudah banyak beribadah di bulan Ramadan. Kita banyak di siang harinya berlapar-lapar dalam rangka menunaikan kewajiban puasa. Di malam hari kita sudah banyak melakukan tarawih dan qiyamul lail. Kemudian mulut kita senantiasa dihiasi dengan tilawah Al-Quran. Kemudian kadang orang ada yang bisikan yang agak merusak. Kamu sudah banyak melakukan kebaikan, sudah banyak berbuat amal soleh. Bahkan apalagi kalau udah dapat Lailatul Qadar, dapat 1000 bulan. Ya, bayangannya udah 83 tahun kebaikan-kebaikan itu dia peroleh dan dia dapatkan. Sudahlah, sisa-sisa waktu kamu ke depan, ya manfaatkanlah untuk hal-hal yang perbuatan maksiat pun sudah kalau ditimbang mungkin lebih banyak kebaikan-kebaikannya. Ini sebuah pemahaman yang salah, ya. Bahwa yang benar adalah ketika orang memang betul-betul menang di dalam meraih keutamaan Ramadan pada tahun ini, itu akan dibuktikan bahwa dia akan membuktikan nilai-nilai ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat orang yang bertakwa itu melekat pada dirinya. Contoh misalnya, sifat-sifat orang yang bertakwa itu ya, bahwa dia dijelaskan di dalam awal-awal surah Al-Baqarah ketika hudan lil muttaqin, ya dijelaskan allazina yunfiquna, ya allazina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, orang yang menegakkan sholat. Jadi sholatnya makin rajin, ya bukannya makin malas, ya. Dan wa mimma razaqnahum yunfiqun, terhadap rezeki yang Allah berikan kepada kita gemar untuk berinfak. Oh, kalau infak itu kan kalau orang kaya saja, tapi bagaimana dengan orang yang tidak punya? Tidak begitu dengan orang-orang yang bertakwa. Ya, dalam surah Ali Imran Allah menjelaskan ciri orang yang bertakwa itu allazina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Itu orang yang berinfaknya itu gemar berinfak fis sarra, dalam keadaan lapang, wadorro, maupun dalam keadaan sempit. Jadi karena kegemaran itu berinfak luar biasa, itu lekat dengan, mudah-mudahan lekat dengan diri kita, ya. Nah artinya ke depan kalau kita memang tadi meraih kemenangan ini, maka harusnya kita memiliki sifat tadi, gemar untuk berinfak. Baik dikala sulit seperti dalam kondisi yang sekarang ini saat merebaknya wabah COVID-19, ya kita juga tetap berupaya untuk gemar berinfak, ya, ya, dalam keadaan sulit, ya, apalagi dalam keadaan lapang, ya, waspistarro, ya dalam keadaan lapang Allah berikan rezeki kepada kita, kelebihan-kelebihan pada kita. Nah tentu lebih layak lagi dan lebih besar lagi infak yang seharusnya kita keluarkan untuk orang-orang yang memang menjadi mustahik-mustahiknya. Nah jadi itu ciri-ciri orang bertakwa itu betul-betul lekat pada dirinya. Dia tidak takut, ya. Kenapa? Karena dia dihadapkan oleh sebuah fenomena bahwasanya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dia akan senantiasa optimis. Kenapa? Karena dalam menghadapi kenyataan hidup ini pasti Allah yang membimbingnya
dan Allah yang memberikan jalan-jalan keluar terhadap berbagai persoalan kehidupan yang dihadapinya. Itu. Bahkan terkait dengan rezeki, dia pun tetap optimis. Ya, kenapa? Karena dia yakin sepenuhnya dengan firman Allah ini, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dengan rezeki yang tidak diduga-duga yang Allah persiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Jadi dalam suasana Covid ini mungkin banyak yang terkena PHK, ya. Banyak juga yang kemudian penghasilannya berkurang, banyak usaha-usaha yang terdampak. Nah, ini sebuah realitas. Tapi yakinlah bahwasanya pemberi rezeki kita ini bukan negara, bukan majikan kita, tapi sesungguhnya yang memberi rezeki ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah itu, dan Allah akan senantiasa memberi rezeki kepada hamba-hambanya. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, pintu rezeki itu ada dua. Ya, pertama ada rizkun tatlubuhu, ada pintu rezeki yang kamu mengejarnya. Kita bekerja di pabrik mengejar rezeki, kita bekerja di kantor dalam rangka mengejar rezeki, kita berangkat ke sawah dalam rangka mengejar rezeki, kita juga ya bekerja di buruh pabrik itu juga mengejar rezeki, ya. Nah, atau berdagang di pasar juga adalah dalam rangka mengejar rezeki. Biasanya rezeki-rezeki seperti itu terukur. Berapa gaji orang di kantor, berapa hasil pertanian, berapa omset di pasar, udah keukur ya penghasilannya berapa. Tapi ingatlah, ada pintu rezeki yang kedua yang Allah persiapkan, yaitu rizqun yatlubuka. Ada rezeki yang mengejar-ngejar kamu. Nah, inilah tadi, rezeki yang mengejar-ngejar kamu nggak bisa diprediksi, ya. Berapa kebutuhannya, berapa banyaknya, itulah yang dikatakan oleh Allah, rizqun min haitsu la yahtasib. Rezeki yang datang dari Allah dari tempat yang tidak pernah diduga-duga. Nah, pintu rezeki yang kedua ini memang dipersiapkan tadi bagi orang-orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan sekuat-kuatnya, dengan seyakin-yakinnya, dan kemudian insya Allah berbagai jalan-jalan keluar, pintu-pintu rezeki ini juga akan diberikan dan disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu contoh dari sahabat saya ketika dia pengusaha travel bureau, ya, biasanya membawa sedemikian banyak jamaah wisatawan ke berbagai negara, ya. Dalam suasana seperti ini terdampak, tapi di balik itu ternyata dia mendapatkan juga keberkahan dari bagaimana ternyata banyak pesanan-pesanan untuk mempersiapkan kebutuhan sembako, ya, yang ini barangkali pintu-pintu rezeki yang Allah memang siapkan ya bagi hamba-hambanya. Nah, oleh karena itu optimislah selalu, ya. Allah Subhanahu wa taala senantiasa Maha Ar-Razzaq, Maha pemberi rezeki. Sehingga dengan optimisme kita, mudah-mudahan kita terus semangat, ya. Di masa Covid-19 kita ini terus mencari rezeki, ya, yang halalan, thayyiban, mubarakan. Nah, para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sungguhnya nanti kita coba kaji dapatkan ya sifat-sifat dan ciri-ciri orang-orang yang bertakwa. Tadi kalau kita melanjutkan misalnya di surat Ali Imran saja, setelah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal qaziminal ghaiza, ya, yang mampu menahan amarah juga salah satu sifatnya, enggak mengumbar-umbar amarah, ya, enggak kemudian saat marah mencaci maki sedemikian rupa. Ya, tapi dia juga pemaaf, ya, orangnya pemaaf, wal afina anin nas, ya, memang betul-betul membawa suasana sejuk, membawa suasana permaafan untuk orang-orang yang mungkin telah menyakitinya, orang-orang yang mungkin mengecewakannya, orang-orang yang mungkin tadi pernah
mengecewakan dirinya. Nah, jadi itulah luar biasanya kemenangan dari nilai-nilai takwa ini adalah kemenangan yang hakiki. Bukan hanya kemenangan duniawi, tapi kemenangan juga yang insya Allah akan mengantarkan pada derajat surga yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari kita sambut, mari kita raih kemenangan ini dan kita jaga, jangan sampai lepas lagi dari kita. Dan menjaga kemenangan ini jauh lebih sulit juga, ya. Jadi banyak juga yang ketika orang begitu sulit mendapatkan kemenangan, tapi menjaga kemenangan jauh lebih sulit lagi. Oleh karena itu kita harus menjaganya dengan sebaik-baiknya. Inilah bekal. Takwa itu bekal saat kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ini bekal yang terbaik. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita, wa tazawwadu, berbekallah kalian, ya. Fa inna khairaz zadi taqwa, dan sebaik-baik bekal itulah takwa. Nah, oleh karena itu, dengan kita menempa pribadi kita sebulan penuh di Ramadan 1441 Hijriah ini, mudah-mudahan tadi ya kekuatan takwa kita semakin kokoh, tidak menjadi ketakwaan yang ringkih. Nah, mudah-mudahan inilah kemenangan hakiki, kemenangan sejati yang harus kita jaga dan kita pertahankan untuk masa depan ini, sehingga janji Allah mudah-mudahan kalau banyak orang yang bertakwa dan secara komunal sedemikian menyebar orang-orang yang bertakwa itu dengan nilai-nilai ketakwaannya, satu janji Allah pasti, yaitu bagaimana sebuah negeri yang banyak orang yang bertakwa, insya Allah Allah akan berikan keberkahan demi keberkahan bagi negeri itu. Di dalam surah Al-A'raf ayat 96, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Ya, kalaulah sekiranya penduduk sebuah negeri mereka beriman, mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Niscaya kami akan bukakan pintu-pintu keberkahan. Jadi bukan cuma satu pintu, dibukakanlah pintu-pintu keberkahan dari langit maupun dari bumi. Nah, ini sebuah janji Allah. Nah, maka tugas kita sekarang jangan kita egois. Kita hanya mendapatkan ketakwaan itu sendiri dan selesai. Tugas kita adalah bagaimana kita sebarkan nilai-nilai takwa ini kepada orang lain. Ya, di tengah keluarga harus tercipta juga keluarga-keluarga yang memiliki nilai ketakwaan. Ada rasa takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Itulah sikap isfaq, ya. Sikap sedemikian rasa takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan inilah rahasia penduduk surga yang diungkapkan Allah dalam surah At-Tur ayat 26, di mana orang yang mampu menjaga ketakwaan, rasa takut di tengah keluarganya, itu ya penduduk surga ini mengatakan, kenapa kok bisa kamu masuk ke sini? Ya, di dalam surah At-Tur ayat 26 Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, mereka mengatakan, inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Dahulu kami di tengah-tengah keluarga kami menjaga sikap isfaq. Ya, sikap isfaq ini adalah sikap perwujudan dari takwa kepada Allah, rasa takut yang sedemikian rupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasa takut yang hanya mengingatkan akhirnya, misalnya seorang istri karena takutnya mengkonsumsi barang-barang yang haram yang dibawa suaminya, sampai ada seorang sahabat wanita Rasul sallallahu alaihi wasallam memesankan ya dengan pesan yang singkat pada suaminya setiap kali dia akan berangkat kerja, ya, singkat pesannya itu tapi mengena betul. Apa pesannya? Salah satunya adalah pesan sahabat wanita Rasulullah SAW itu kepada suaminya, la tut'imna illa halalan. Kira-kira bahasa kitanya, Kang, jangan coba-coba bawa masuk ke rumah kita kecuali harta yang halal. Ya, fa inna nasbiru 'alal ju'i yauman, karena sesungguhnya
saya sanggup nggak makan barang seharian, biasa berpuasa, ya. Wala nasbiru ala nari torfatan, tapi saya nggak sanggup kalau hidup di atas api neraka walaupun cuma sebentar. Bayangkan seorang suami yang dapat pesan singkat seperti ini dari istrinya, pasti dia akan fokus ya mencari, ketika keluar rumah mencari maisyah, cuma satu yang dicarinya, bagaimana mendapatkan harta yang halal. Nggak apa-apa banyak juga ya, karena prinsipnya lebih baik dapat harta yang halal banyak daripada yang haram sedikit, gitu Kang Arif ya. Nah jadi jangan pernah kita terkecoh gitu, seolah-olah harta yang haram ini susah ya. Karena ada ungkapan-ungkapan yang pesimistis, dia mengatakan saat cari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Nah ini ya itu. yang skeptik ya, pesimistis ya. Yakinlah Allah yang maha memberi rezeki. Rezeki itu bertebaran di muka bumi, tinggal kita, kepandaian kita melihat peluang itu, peluang pintu-pintu rezeki ya, dan kemudian kita tangkap, ambil, cari yang halal. Insya Allah masih banyak ya peluang-peluang yang halal yang bertebaran di sekitar kita. Oleh karena itu, kreativitas inilah yang harus dikembangkan diri kita. Jadi bahagia itu mereka-mereka yang sudah punya keluarga dan keluarganya senantiasa mengingatkannya untuk nilai-nilai ketakwaan. Itulah salah satu kemenangan ya. Nah, jadi kalau dalam keluarga tercipta seperti itu, ini rahasia penduduk surga. Nah, kalau tadi dalam kolektivitas yang lebih luas lagi, satu daerah, satu kawasan, satu negeri, ya, mereka beriman, bertakwa pada Allah, janji Allah adalah pasti.
langit maupun dari bumi. Wallahu a'lam. Saya kira itu Arif ya. Baik, jazakallah khair Pak Kiai Haji Ahmad Syekhu atas ilmunya dalam upaya untuk menyambut kemenangan dan meraih kemenangan yang hakiki di bulan yang penuh berkah ini. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, mohon maaf tadi ada gangguan teknis, jadi dibagi menjadi 2 part dan sekarang masuk ke part yang kedua. Kepada para pemirsa yang saat ini sedang menyaksikan di fanpage PKS Karawang, bisa mengajukan pertanyaannya melalui kolom komentar. Jadi pemirsa, alhamdulillah Ustaz Syekhu tadi mengajak kepada kita semua dalam kajian online sore hari ini untuk benar-benar meraih kemenangan dengan menguatkan ketakwaan kita yang janjinya sudah jelas dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi apabila kita benar-benar berpuasa dengan sebenar-benarnya puasa di bulan Ramadan, insya Allah dengan puasa itu ketakwaan kita akan meningkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari ketakwaan itu pula dalam Quran Surat An-Nasr kita diperintahkan untuk memperbanyak bertasbih dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi seperti yang tadi udah Pak Kiai Ahmad Syekh sampaikan, ada dalam hati kita perasaan bangga dengan ibadah yang telah kita lakukan selama bulan Ramadan ini. Kebanggaan itulah yang kelihatannya dapat menggelincirkan kita, sehingga pada bulan-bulan berikutnya kita agak menurun dalam menjaga ketakwaan kita. Kemudian dengan ketakwaan itulah insya Allah Allah menurunkan keberkahannya kepada kita semua. Tentunya dengan berbekal ketakwaan itu pula kita akan berupaya mencari rezeki dengan jalan yang halal, menafikan yang haram. Karena yang namanya rezeki itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, yang belum dijamin itu surga. Baik pemirsa dirahmati Allah, itulah tadi ulasan singkat dari saya mengenai materi dari Pak Kiai Haji Ahmad Syekhu. Jadi Pak Kiai, selanjutnya nih sesi tanya jawab nih. Iya, silakan. Dari pemirsa nih belum ada yang masuk. Dari saya dulu nih yang ingin bertanya. Iya. Nah, ketika kita berpuasa di bulan Ramadan yang tadi jelas untuk meningkatkan ketakwaan kita, kalau dalam hal ibadah tentunya di bulan-bulan awal bulan Syawal masih terjaga nih ibadahnya. Kemudian juga mungkin bulan berikutnya. Nah, yang ingin saya tanyakan itu bagaimana implementasi ketakwaan kita dalam kehidupan sehari-hari, apalagi di masa pandemi ini. Gitu kan, bagaimana kita selaku orang yang bisa dibilang insya Allah mendapatkan ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala melakukan aktivitas di masa pandemi ini yang mencerminkan nilai ketakwaan. Ya, jadi banyak sekali justru peluang-peluang kebaikan yang bisa diraih oleh orang-orang yang bertakwa pada masa pandemi ini. Ya, pandemi ini adalah banyak orang yang terdampak dan banyak orang yang mengalami kesulitan hidup. Ya. Nah, oleh karena itu, bagi kita yang Allah berikan kelapangan rezeki, saat-saat sekarang inilah justru saat yang tepat untuk kita membantu saudara-saudara kita. Ya, itu yang tadi misalnya tadi ya, apa yang saya ingatkan di dalam surah Ali Imran ayat 133 ya, allazina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Ya, itu orang-orang yang senantiasa gemar berinfak ya di waktu lapang maupun di waktu sulit ya. Maka kalau kita ada rezeki ini berikan pada tetangga kita yang mungkin lebih mengalami kesulitan hidup ya. Ini adalah implementasi dari nilai-nilai ketakwaan ya. Jadi pada masa COVID-19 ini ya sangat banyak. Lalu bagaimana kalau kita juga terdampak? Nah tadi berarti kita dalam kondisi yang sama-sama sulit ya. Ya dalam sama-sama sulit ya dalam kontrol ini juga kita bisa tetap berbagi. Justru dalam kondisi yang seperti ini mudah-mudahan nilai pemberian kita akan jauh lebih tinggi, lebih berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini yang harus kita upayakan. Kemudian tentu sulit
bagi kita untuk mempertahankan ketakwaan itu sepanjang tahun. Tadi kalau masih di awal-awal Syawal mungkin masih masih semangat, ketakwaan tuh masih semangat lah. Nah, bagaimana untuk bisa itu terjaga sampai kembali ke bulan Sya'ban tahun depan ini, ya inilah pentingnya kita diminta untuk saling menghidupkan ruhut tanasuh, ya, saling nasihat menasehati dalam hal watawasau bil haqqi watawasau bis sabri watawasau bil marhamah. Ya, nasihat menasehati dalam hal kebenaran, nasihat menasehati di dalam kesabaran, dan nasihat menasehati dengan penuh kasih sayang. Bukan untuk mempermalukan, bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk mengingatkan saudara-saudara kita, orang-orang yang kita cintai. Nah, jadi kalau ini terjaga saat kita mungkin mengalami fenomena penurunan atau yang biasa disebut dengan futur, ya, ada saudara kita yang mengingatkan, tadi yang dalam kebenaran, dalam kesabaran, dan penuh kasih sayang. Imam Ahmad bin Hambal pernah ketika diuji bahwa dia ini tegar dengan pendapatnya bahwa Al-Quran adalah firman Allah, kalamullah. Padahal diminta oleh penguasa pada saat itu, Quran ini makhluk Allah. Gak mau Imam Ahmad bin Hambal, akhirnya dia dipenjara. Saat dia dipenjara, murid-muridnya berdatangan ke sana sambil tadi mengingatkan Imam Ahmad, wahai Imam, berpegang teguhlah dengan pendapat kamu, bersabarlah kamu dengan pendapat itu, jangan sampai kemudian berubah, ya, pendapat mengikuti keinginan penguasa, ya. Alhamdulillah, dengan sahabat-sahabatnya itu mengingatkan itu, Imam Ahmad pun tegar, ya, dan dia tetap berpegang bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, ya, bukan makhluk Allah. Nah, jadi itu pentingnya kita menghidupkan ruh tanasuh, nasihat penasihati dalam kebenaran, kesabaran, dan kasih sayang. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah khair. Untuk selanjutnya ada pertanyaan nih dari pemirsa. Kita mau nanya, bagaimana tahapan-tahapan dalam meraih kemenangan di masa pandemi COVID-19 sehingga akan tercipta keimanan yang utuh, meraih kemenangan di masa pandemi. Ya, tahapan-tahapan meraih kemenangan di masa pandemi ini tentu, ya, tahapan pribadi adalah dalam kaitan menjaga tadi ketakwaan itu pada diri kita, ya. Maka ketika kita bisa menjaga nilai-nilai ketakwaan itu pada diri kita, inilah tahapan yang paling awal, paling dasar, ya. Maka dari itu kita menjaga tentu suasana di saat pandemi ini, bagaimana kita tetap bisa menjaga keimanan dan ketakwaan. Misalnya, kita harus tetap menjalankan ibadah puasa setelah puasa Ramadan, ya, puasa sunnah ke depan. Yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah puasa 6 hari di bulan Syawal. Ini untuk menjaga. Atau nanti kita hidupkan puasa sunnah, maka puasa Senin Kamis, dan sebagainya. Yang kedua, ketika kita sudah membiasakan diri kita begitu mudah, mulut kita, lisan kita membaca tilawah Al-Quran, maka kita coba teruskan untuk membaca Al-Quran setelah Ramadan usai, ya. Dan bagusnya memang kita punya target, misalnya target menghatamkan sebulan satu Al-Quran, ya. Ini target-target yang terukur gitu, dan kita bisa evaluasi, oh, bulan ini saya bisa mencapai target. Begitu. Jadi itu untuk tahapan untuk pribadi kita. Nah, yang kedua, ya, dengan keluarga kita juga tadi harus hidupkan ruhut tanasuh tadi, ya. Kita ingatkan keluarga kita yang belum semangat untuk meraih ketakwaan,
kita fasilitasi. Kalau kita sebagai kepala keluarga, oh rupanya yang membuat kita semangat itu karena belum ada fasilitasnya. Misalnya anak kita udah semangat mengaji, tetapi belum punya Quran, siapkan Qurannya, ya. Atau ada hal-hal yang lain yang tadi bisa lebih sarana prasarananya. Oh ternyata harus ada musola di dalam rumah nih. Nah kita buatlah walaupun sederhana musola di dalam rumah kita sehingga di sana bisa kemudian anggota-anggota keluarga itu bisa mengekspresikan ya berbagai kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baru kemudian pada tahapan berikutnya adalah kepada tetangga kita, pada saudara-saudara kita. Nah, ini yang akan kita implementasikan tadi kebaikan-kebaikan ini kepada mereka ya dengan berinfak, dengan berdakwah dan dengan berbagai kebaikan-kebaikan lainnya, memberi kelebihan-kelebihan rezeki kita. Ini adalah bagian dari kita memperhatikan saudara-saudara kita, tetangga kita, dan masyarakat dan bangsa kita. Saya kira ini tahapan-tahapan yang memang harus kita upayakan. Ya. Baik, jazakallah khair. Itulah pemirsa tadi tahapan-tahapan supaya kita bisa meraih kemenangan, apalagi terutama di masa pandemi COVID-19 ini. Ini juga tahapan itu apabila kita lakukan dengan keistiqomahan yang tinggi, insya Allah akan dapat mengendalikan keimanan kita supaya naik terus. Gitu. Karena memang keimanan kita kan naik turun, dan hal yang paling sulit adalah menjaga ketakwaan. Nah, apabila kita istiqomah menjalankan tahapan-tahapan yang tadi sudah dijelaskan, insya Allah keimanan kita bisa kita atur supaya on fire terus dalam beribadah di 11 bulan berikutnya. Nah, kemudian ada pertanyaan nih, Pak Kiai izin bertanya, bagaimana hukumnya sholat id bersama keluarga di rumah di masa pandemi COVID-19 seperti ini? Masjid di sekitar tetap ngadain, namun masih ada kekhawatiran dari kami. Nah, hukum sholat id di rumah nih Pak Kiai. Ya, memang dalam kondisi yang ideal, sholat itu dilakukan di masjid atau di lapangan. Tapi dalam kondisi yang seperti ini, memang ini kan MUI juga sudah memperkenankan, bahkan kalau tadi ada kemudorotan yang mungkin diperkirakan jauh lebih besar, ya kita ikutilah itu, ya. Kalaupun misalnya harus di rumah ya dengan anggota-anggota keluarga kita, ya itu yang bisa dilakukan, lakukanlah. Tapi kalau cuma sendiri, nggak ada, ini di rumah sendirian, nggak ada istri, nggak ada anak-anak, nggak ada, ya udah nggak ada yang mau mengkhutbahin diri sendiri, atau ya sendirian aja udah kita bertakarrub pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini nggak ideal, ya betul nggak ideal, tapi inilah Islam juga sangat memberikan keleluasaan ya, bahwa hukum Islam itu begitu indahnya ya. Apa keindahan-keindahannya itu ya, terungkap dalam sebuah ungkapan ya, idat tasa'a doko wa idat doko ittasa'a. Jadi kalau dalam keadaan yang lapang, hukum ini mengikat kuat. Ya, tapi dalam keadaan dia justru sempit, hukum ini dibuat longgar. Ya, jadi kalau memang kita yakini bahwa suasana-suasana berkerumun ini sangat membahayakan pada kesehatan kita atau kesehatan masyarakatnya, ya sudah kita ikuti saja. Bagaimana kita sholat dan beribadah dari rumah kita masing-masing, mudah-mudahan ini juga akan Allah Maha tahu, Allah Maha akan menilai mudah-mudahan bahwa ketakwaan kita tidak berkurang dengan kita tidak melakukan sholat id di masjid atau di lapangan. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya nih Pak, berkenaan dengan kondisi saat ini ya, gimana udah menjelang Lebaran, kondisi pandemi
masih juga belum selesai gitu kan, tapi masyarakat banyak yang beraktivitas di luar gitu, belanja gitu kan, berkerumun gitu kan, menganggap atau mungkin nekat gitu ya untuk membeli baju lebaran. Nah, pesan dari Pak Kiai bagaimana nih dengan kondisi seperti ini gitu kan, dalam rangka meraih kemenangan itu gitu kan. Soalnya kan kondisinya tidak seperti kayak tahun kemarin gitu. Iya. Penuh dengan wabah sekarang. Dalam kondisi yang seperti ini, mestinya kita harus lebih waspada. Ya. Artinya virus ini memang banyak sudah bukan cuma sekedar di negeri kita, di negara-negara lain juga sudah berusaha untuk menghadapinya. Sampai sekarang memang belum ada vaksin untuk mengobati virus ini. Ini sebetulnya jadi masalahnya. Ketiadaan vaksin inilah yang kemudian membuat kalau virus ini menyebar ke berbagai masyarakat dan penyebaran virus ini cukup cepat gitu, sehingga pasti akan keteteran rumah sakit keteteran, ya, sarana prasarana kesehatannya nggak memadai. Nah, akhirnya ya banyak yang terdampak dan jadi korban dari COVID-19 ini. Dalam suasana seperti ini, ya kita nggak bisa berharap banyak dari pemerintah karena banyak kelonggaran yang diberikan tanpa ada memberikan perlindungan kepada warganya dengan dan kecukupan, misalnya memberikan kecukupan dari sisi penyiapan makanan dan sebagainya. Nah, maka dari itu ini ya kepada diri kita masing-masing. Kitanya sendiri yang harus lebih protektif terhadap penyebaran virus ini. Ada dalam sebuah WA group saya membaca virus ini kan makhluk Allah. Kita juga makhluk Allah. Ya kita hidup aja berdampingan, gitu ya. Nah, saya jawab waktu itu. Cuma masalahnya coronanya yang nggak mau hidup damai berdampingan sama kita, jangan saling serang, gitu kan. Nah, kemudian saya ambil perumpamaan, iblis itu kan ciptaan Allah. Nah, kita juga ciptaan Allah. Masa kita mau berdamai sama iblis, kita ikutin aja apa-apa keinginan iblis? Nah, nggak bisa begitu. Nah, jadi itulah. Jadi jangan sampai kemudian kita juga beranggapan, waduh ini sesama makhluk Allah. Tapi ya tadi tugas kita kan makhluk Allah ini mungkin memang ditugaskan untuk menciptakan sakit ya. Sementara kita diminta oleh ikhtiar oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita tetap sehat. Nah itu perbedaan, tinggal mana yang kuat. Jadi kekuatan kita ya tadi minta untuk menjaga stamina tubuh kita dan menjaga jangan sampai kita justru tadi mendekati area-area yang menyebabkan penyakit. Itu terjadi ketika wabah taun menimpa penduduk Syam, ya. Saat itu Amirul Mukminin Umar bin Khattab ya dari Madinah sudah menuju perbatasan Syam. Disambutlah oleh Abu Ubaidah ibnul Jarrah sebagai panglima yang ada di Syam. Ya, dengan beliau menginformasikan, wahai Amirul Mukminin, penduduk Syam tengah menderita penyakit taun. Akhirnya Umar bin Khattab sebelum masuk ya bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya. Nah, hasil musyawarahnya ternyata ya jangan masuk ya. Jadi lebih baik kembali ke Madinah. Nah, kemudian kata Abu Ubaidah ibn Jarrah, ya Amirul Mukminin, apakah engkau akan lari dari takdir Allah? Nah, lalu dijawab oleh Umar bin Khattab, ya aku akan lari dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lain. Ya, dan ini juga menyelamatkan diri, menyelamatkan pasukan, menyelamatkan umat. Ini juga adalah takdir Allah yang harus dijaga. Nah, itulah sikap Umar bin Khattab. Dan akhirnya Umar kembali ke Madinah, Abu Ubaidah ibn Jarrah dan sahabat-sahabat yang di sana bersama 20 ribuan sekitar penduduk Syam saat itu menjadi syahid, meninggal dunia karena penyakit taun. Nah, penyakit itu akhirnya
dianalisis betul oleh Amr bin As ya, yang menjadi panglima penggantinya. Nah, rupanya tadi salah satunya adalah dia dapati penyakit ini seperti halnya api. Jadi diminta oleh Amr bin As, kalian berpencarlah ke gunung-gunung. Akhirnya masyarakat berpencar dan akhirnya selamat. Akhirnya masyarakat bisa, yang tersisa itu selamat, dan alhamdulillah Syam akhirnya kembali normal. Jadi ajaran Islam itu ketika ada sebuah area yang terserang penyakit menular, kita jangan masuk, dan yang ada di dalam jangan keluar. Itu patokan. Nah, jadi jangan kita juga nantangin, penyakit ini kecil apa segala macam, ya kelihatan juga enggak gitu. Akhirnya kita lalai dalam menjaga kesehatan kita masing-masing. Makanya kita harus jaga dalam suasana seperti ini. Kalau mau keluar ya silakan dengan menjaga tadi physical distancing, pakai masker, bawa hand sanitizer, sering cuci tangan, ya kalau kita yang agak terjaga sih kalau memang ada kita menjaga wudhu, ya mudah-mudahan kalau wudhu batal wudhu lagi, mudah-mudahan itu akan lebih terjaga. Wallahu a'lam. Lagi siaran ya, maaf ya. Baik Pak Kiai, jazakallah khair. Itulah pemirsa, berkenaan dengan masa pandemi COVID-19 ini, dalam ajaran Islam kita benar-benar harus menjaga social distancing atau protokol kesehatannya dalam rangka untuk memutus mata rantai penularan, karena memang wabah ini seperti api, apabila tidak putus mata penyebarannya maka api itu akan terus menjalar sampai melahap semuanya. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah, nanti mulai ke depannya, mulai hari ini, yuk sama-sama kita fokus ibadah di penghujung akhir bulan Ramadan ini dalam rangka meningkatkan ketakwaan kita dan juga menjemput, meraih dan menyambut kemenangan pasca akhir bulan Ramadan ini, dan juga istiqomah menjaganya di 11 bulan berikutnya. Dan di samping itu pula juga kita nantinya akan lebih fokus beribadah dan terhindar dari kerumunan massa yang dapat berpotensi menyebabkan kita tertular. Jangan ada anggapan di dalam hati kita apabila ada yang tertular itu pasti orang lain dan kita tidak akan kena. Jangan seperti itu. Justru nanti dengan ketakaburan itulah Allah nanti akhirnya malah menguji kita dengan penyakit itu. Nauzubillah min dzalik. Untuk itu marilah kita sama-sama fokus beribadah. Pemirsa yang dirahmati Allah, tibalah kita di penghujung kajian online I'tikaf pada sore hari ini. Marilah bersama kita dengarkan closing statement dari Kiai Haji Ahmad Syekhuf. Kiai, closing statement sekaligus doa penutup untuk kita semua. Baiklah, saya kira dari uraian yang tadi saya sampaikan, mari kita sama-sama raih ketakwaan ini, karena inilah bukti dari kita memenangkan rangkaian ibadah Ramadan ini, ya. Dan mari kita jaga nilai-nilai ketakwaan ini untuk diri kita, keluarga kita, dan masyarakat serta bangsa kita. Ini saya kira bukan sesuatu yang ringan, ini sesuatu yang berat, dan oleh karena itu perlu kita hidupkan saling nasihat-menasehati dalam kebenaran, dalam kesabaran, dan dengan penuh kasih sayang. Marilah kita bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah akan menggolongkan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kemenangan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kira itu kurang lebih saya mohon maaf ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Kiai atas waktunya, atas ilmunya yang telah disampaikan untuk kita semua. Semoga pemirsa atas ilmu yang telah beliau sampaikan kepada kita dapat kita amalkan segera mulai
mewakili segenap kru yang bertugas, mohon maaf atas segala gangguan teknisnya yang terjadi selama kajian online ini berlangsung. Jazakallahu khair Ustaz, terima kasih atas waktunya. Maaf atas segala gangguan teknisnya. Terima kasih atas kerjasamanya. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Istighfar, astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Frianto mohon undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.